Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oni Siswanto, mahasiswa PGSD di Universitas Pahlawan Tuanku Tambosai. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran pendidikan IPS sekolah dasar dengan materi dimensi, struktur, dan ruang lingkup pendidikan IPS. Sebelum lanjut, silakan di like, komen, dan subscribe. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan ini ada 4. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Yang kedua, dimensi keterampilan atau skill. Yang ketiga, dimensi nilai dan sikap. Yang keempat, dimensi tindakan atau action. Baik, di sini kita akan memaparkan satu persatu tentang dimensi pendidikan. Yang pertama tadi dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan, setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda, konseptual. Pengetahuan hendaknya mencakup yang pertama fakta, yang kedua konsep, dan yang ketiga generalisasi. Baik, apa itu fakta, apa itu konsep, dan apa itu generalisasi? Fakta, data yang dispesifikasi tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi atau peristiwa. Sedangkan konsep, kata-kata atau frase yang mengelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang terkait. Yang ketiga, generalisasi, suatu pernyataan dari 2 atau lebih konsep yang saling terkait. Nah, masuk kita yang kedua, dimensi keterampilan atau skill. Terbagi 4. Yang pertama, keterampilan meneliti. Yang kedua, keterampilan berpikir. Yang ketiga, keterampilan berpartisipasi. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Nah, yang pertama, keterampilan meneliti. Keterampilan meneliti ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. Secara umum, penelitian mencakup sejumlah aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data. Yang selanjutnya, menafsirkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menilai bukti-bukti yang dikemukakan. Yang kelima, menyimpulkan. Dan yang keenam, membuat pertimbangan nilai. Yang kedua, keterampilan berpikir. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatih di kelas. Dan yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar IPS, siswa perlu diajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa keterampilan berpartisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru kepada siswanya. Nah, yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inkuri sosial. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Walaupun bahasa tulis dan lisan telah menjadi alat komunikasi yang paling biasa, guru hendaknya selalu mendorong para siswa untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk lain, seperti dalam film, drama, seni, suara, tari dan lukis, pertunjukan foto, bahkan dalam bentuk peta. Para siswa hendaknya dimotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Kita masuk yang ketiga, dimensi nilai dan sikap.
Ada beberapa hal yang terdapat dalam dimensi nilai ini. Yang pertama, nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Yang kedua, nilai prosedural. Nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Yang keempat, dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Nah, itulah ya tadi tentang dimensi. Sekarang kita masuk tentang struktur IPS. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu sosial telah diperkenalkan dengan aneka ragam istilah. Diperkenalkan seperti model inquiry, problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Model struktur pengetahuan. Model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: atribut, kelas, simbol, konsep, dan generalisasi. Nah, yang ketiga, kita masuk ke ruang lingkup pendidikan IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah, laku, dan kebutuhannya, baik kebutuhan memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai kemampuan peserta didik. Sesuai jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Demikian penjelasan saya dalam materi pembelajaran IPS ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini untuk mendukung tugas kuliah saya ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.